Cerita kali ini dari Nita, seorang cewek, anak pertama dari 6 saudara. Jadi satu keluarga Nita berarti berapa? 8 orang kan. Bokap nyokapnya Nita anak pertama sama 5 adiknya lagi. Oh, di satu rumah maksudnya? Betul. Oke. Jadi Nita ini tuh tumbuh di satu keluarga yang cukup susah. Sorry ya, miskin. Tapi buat makan tuh satu keluarga ini tercukupi. Nah, permasalahannya muncul pertama kali waktu Nita ini umurnya 17 tahun. Di tahun 2017 pertama kalinya Nita itu bisa ngelihat makhluk halus. Oh. Nah, semenjak saat itu, setiap Nita ke tempat baru, dia tuh pasti ngeliat makhluk halus. Padahal dulunya dia tuh bukan indigo. Dan ini tuh maksudnya tiba-tiba aja, Bi? Tiba-tiba aja, Mui. Nah, kalau dia ngeliat penampakan, itu seluruh badannya tuh pasti merinding. Dan bukan sekedar merinding doang ya, sampai badannya tuh gatel-gatel seluruh badan. Jadi nggak enak banget lah badannya. Bahkan yang sedihnya tuh Nita tuh sampai susah banget punya cowok gitu loh. Jadi dia tuh kalau misalkan ketemu cowok buat PDKT, dia tuh fair buat ngasih tahu kalau dia ya dalam tanda kutip agak aneh lah. Dia bisa ngeliat makhluk halus gitu kan. Ya tapi setelah dikasih tahu kayak gitu, cowok-cowok tuh jadi ninggalin dia. Takut kali ya? Takut. Jadi kayak sehari ketemu cowoknya kabur, 2 kali ngedate gitu, habis itu ya cowoknya nggak mau sama dia gara-gara ngelihat si Nita ini tuh aneh gelagatnya gitu. Nah, di tahun 2010 umurnya Nita tuh sekitar 20-21, Nita ini ketemu cowok namanya Herman. Nah, ternyata untungnya berjalan dengan baik nih. Mereka bareng, pacaran, bahkan lebih dari setahun. Happy dong. Dan mereka berdua tuh pengen seriusin hubungan inilah. Dari Herman tuh mau nikahin Nita. Dan karena udah mau lanjut ke hubungan serius, akhirnya si Herman ini ngehubungin lah teman namanya si Herman, yang mana Herman juga tahu kalau temannya ini bisa bantu buat dia tuh nyembuhin, dalam tanda kutip nyembuhin Nita. Dan yang benar itu tuh Danu. Karena dia mau serius nih sama Nita, ya cewek gue disembuhin lah biar nggak usah ngeliat hal-hal yang aneh lagi. Nah, dikasih tau lah ke Danu kondisinya si Nita ini sama Herman gimana. Minta disembuhin lah si calon istrinya ini, si Nita. Oke, Danu coba bantu. Dan kalau dari Danu, dia coba dulu nih pakai cara agama. Jadi kayak pakai cara Islami, diruqyah gitulah si Nitanya ini. Dan ternyata setelah coba diruqyah dengan bantuan dari Danu, makin parah si Nita ini. Nita tuh malah makin sering ngeliat hal-hal yang aneh gitu loh. Bahkan di rumahnya dia sendiri, dia tuh ngeliat banyak banget makhluk halus. Singkat cerita, gak berapa lama Nita ini nikah lah sama Herman. Sambil ya penyembuhannya juga tetap dijalanin gitu. Dan Nita ini akhirnya tinggal di sebuah kosan sama Herman. Dan masih satu daerah juga sama rumahnya Nita. By the way, di Jakarta? Ya, ini di daerah Jabodetabek lah, Moy. Oh. Tapi memang agak-agak daerah urban gitu loh. Bukan yang kayak ya bagus, tapi daerah yang agak ke pinggir dan mungkin agak-agak menengah ke bawah gitu lah ya daerahnya. Karena kan tadi gue bilang emang Nita tuh menengah ke bawah kan kelas sosialnya. Yeah. Nah, proses penyembuhan tuh masih jalan. Karena udah pindah rumah pun Nita tuh tetap gak sembuh. Jadi kayak dia udah gak tinggal di rumah nih. Ya dia masih tetap bisa ngeliat hal-hal makhluk halus gitu. Jadi masih dicari tahu nih sebenarnya masalahnya di mana. Lanjut lagi proses penyembuhan. Dan Danu bilang, coba deh kita tarik lagi dari akarnya dulu nih, dari akar masalahnya. Semua tuh dimulai dari awal. Awalnya Nita tuh pertama kali bisa ngeliat sosok tuh dari mana dan kapan, kata Danu gitu. Ternyata Nita bilang waktu umur 17 tahun di rumahnya sendiri. Oke, akhirnya dari jawaban itu Danu datang ke rumahnya si Nita ini bareng juga sama Nita dan Herman. Ternyata kondisi rumahnya Nita tuh emang cukup mengenaskan gitu loh. Jadi rumahnya tuh dari luar kelihatannya kecil, tapi begitu lu masuk ke dalam rumahnya, itu tuh aneh banget. Tadi gue bilang kan, keluarganya ini susah. Ya, sorry, miskin gitu. Tapi bokapnya Nita ini punya koleksi wayang, ada beberapa. Terus bokapnya itu juga kayak pelihara hewan-hewan aneh gitu loh. Kayak ya kepala rusa mati, terus burung-burung. Padahal kayak dia kan orang susah ya, tapi kenapa pelihara hewan-hewan gitu loh. Dan itu mahal semua kan pasti. Iya. Mahal atau enggak gue nggak tahu, tapi ya pakai logika aja lah. Maksudnya dia orang miskin kan. Jadi ya ngapain dia pelihara barang-barang yang nggak terlalu kebutuhan primer lah, bukan hal yang urgent gitu. Nah, ternyata usut punya usut, Nat, bokapnya ini tuh nggak percaya Islam dan bokapnya tuh kejawen. Di saat Danu ke rumahnya Nita ini, emang bokapnya tuh agak-agak nggak nerima gitu lah, kayak ini ngapain sih orang-orang ini datang ke rumah gua. Gak nerima dengan baik lah, merasa keganggu.
kelihatan dari raut mukanya gitu. Nah oke, karena udah tahu nih bokapnya itu kejawen, Danu cobalah buat bantu si Nita ini dengan cara kejawen juga. Danu bilang, beberapa bulan ini Nita dan Herman tinggal dulu aja di rumah keluarga Nita, sampai Danu bisa tahu sebenarnya ada apa nih masalahnya. Nah jadi ya akhirnya Nita sama Herman ini ikut tinggal di sana, di rumahnya Nita lagi, ramai-ramai bersama keluarga Nita. Dan Danu juga akan sering datang ke rumah itu buat ngecek. Ternyata semakin parah kondisinya Nita ini. Nita tuh gak cuma ngeliat sosok doang, tapi Nita tuh sampai kesurupan. Tadi gue bilang kan, kalau Nita ini ngeliat makhluk itu badannya merinding dan gatal-gatal. Nah kali ini nih dengan kondisi yang makin parah, badannya Nita tuh sampai mengeras gitu loh. Jadi kayak Nita tuh merinding, terus badannya Nita jadi kaku, tapi posisinya ngerangkak. Kebayang gak lo? Dia udah ngerangkak, badannya kaku, keras. Bahkan saking parahnya ya, ada satu waktu kondisi Nita tuh kayak gitu tuh dalam jangka waktu 24 jam. Jadi badannya ngeras kayak gitu sambil kayak ngerangkak dalam waktu 24 jam. Anjir. Gak berhenti-berhenti. Gila.